Hai kawan JB, saya Krisna. Kali ini saya ada di Kota Tua, Jakarta. Di belakang saya ada Museum Wayang. Nah, penasaran isinya apa aja? Ayo ikut masuk ke Museum Wayang. Halo kawan JB, saya Krisna dan kali ini saya lagi ada di Museum Wayang. Nah, apa itu Museum Wayang? Saya sudah bersama Pak Bayu, salah satu orang yang akan menjelaskan tentang apa sih Museum Wayang itu. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang, Pak Krisna. Ya, kabar baik Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke Pak. Pak, langsung aja mau nanya Pak, sebelum saya mau bicara tentang Museum Wayang. Nah, gedung ini tuh awalnya gedung apa sih Pak? Ya, Mas Krisna ya. Sekilas tentang gedung Museum Wayang ya. Pada awalnya Museum Wayang ini bangunannya adalah sebuah gereja. Dibangun tahun 1640 pada masa penjajahan Belanda ya. Itu namanya The Oude Hollandse Kerk atau Gereja Belanda Lama. Sampai tahun 1732. Karena pada tahun tersebut gereja direnovasi dan selesai 1736. Dan namanya berubah menjadi The New Hollandse Kerk atau Gereja Belanda Baru. Sampai tahun 1808 karena pada 1808 bangunannya hancur. Dibangun kembali sekitar tahun 1912 ya. Gedung ini juga pernah menjadi Museum Batavia Lama pada tanggal 22 Desember 1939 ya. Pernah juga menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan sebelum akhirnya diresmikan menjadi Museum Wayang itu pada tanggal 13 Agustus 1975 oleh Gubernur KDKI Jakarta saat itu Bapak Haji Ali Sadikin. Oke, berarti sudah cukup lama ya Pak jadi museum ya di sini. Sudah ya? cukup lama dari tahun 75. Oke Pak, ini kan kita lagi ada di depan prasasti ini. Prasasti ini tentang apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Nah, karena kan sebelumnya Museum Wayang ini gereja. Nah, biasanya sekitaran gereja itu ada lokasi makam. Dulu di sini tuh adalah letak dari makam. Total ada 18 Gubernur Jenderal VOC yang dikuburkan di sini. Ya. Nah, kalau Mas Krisna bisa lihat itu nama-namanya orang yang pernah dikuburkan di sini beserta tahunnya. Dan ini adalah prasasti batu nisannya. Oke. Ini masih asli loh, Mas. Masih asli. Nah, tersisa 9 karena 9 yang lainnya dipindahkan ke Museum Prasasti yang ada di Tanah Abang. Oke. Gitu. Nah, kan ini kuburan nih Pak. Apakah mayat yang masih di sini atau sudah dipindahkan Pak? Sudah Saya tahu aja. dipindahkan. Sebagian dibawa oleh keluarganya kembali ke Belanda, sebagian lagi dipindahkan ke Museum Prasasti. Pak, sekarang saya mau ngobrolin soal wayang nih Pak. Wayang itu apa sih Pak? Jadi selalu ada dua sisi dalam kehidupan, yaitu sisi yang baik dan sisi yang jahat. Jadi sebaik-baiknya orang itu pasti punya sifat jahat, dan sejahat-jahatnya orang pasti punya sifat baik. Nah, begitulah kehidupan. Dua sisi itu selalu saling melengkapi. Dan memang kisah atau cerita wayang itu ya sama seperti yang kejadian yang sehari-hari kita alami. Jadi di situ ada yang namanya kita berbakti kepada orang tua, kepada negara, ya, kepada guru, terus kepada saudara. Terus juga ada kisah percintaan, ada pengkhianatan, seperti itu. Oke, berarti wayang itu adalah bayangan atau cerminan kita bisa anggapnya dari dunia nyata ya. Jadi diceritakan kembali dalam bentuk wayang. Nah, wayang sendiri itu kan bentuknya macam-macam nih Pak. Ada apa aja sih Pak? Selain wayang kulit ya, saya tanya wayang kulit Pak. Banyak. Wayang pertama itu adalah wayang beber atau wayang beber ya. Itu dari Pacitan. Itu dulu itu wayangnya itu digambar di atas kulit pohon. Kalau sekarang digambar di atas kain atau kertas. Nah, terus yang kemudian ada lagi wayang kulit ya, terbuat dari kulit kerbau biasanya. Ada 3 hewan. Kerbau, sapi, dan kambing. Tapi yang paling bagus adalah kulit kerbau. Kenapa? Karena kulit kerbau itu lebih keras. Ya. Kemudian ada lagi namanya wayang klitik. Wayang klitik ya. Wayang klitik itu jadi dari bahannya itu perpaduan
antara kayu dan kulit. Jadi badannya dari kayu, tangannya dari kulit. Oke. Nah, yang berikutnya ada lagi wayang golek. Nah, wayang golek ini terbuat dari kayu, jenis kayunya adalah kayu albasia. Oke, nah kalau misalnya di belakang kita nih ada wayang apa nih Pak? Nah, yang ini adalah wayang kulit. Wayang kulit. Ya, ini wayang kulit. Kalau ini menceritakan soal apa ini Pak? Kalau ini tokohnya adalah tokoh Rahwana ya, dalam serial Ramayana. Nah, wayang itu kan ada juga bentuknya yang seperti ini, yang gepeng ya, atau 2 dimensi. Kalau ada bentuknya boneka, itu wayang juga atau dia bukan wayang Pak? Boneka ya boneka. Boneka. Wayang ya wayang. Berarti beda Nah, Pak ya? kalau yang 3 dimensi itu adalah wayang golek. Wayang golek. Nah, jadi dia bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Kalau ini wayang kulit terbilang dari wayang 2 dimensi hanya dimensi satu sisi dan sebelahnya. Udah seperti itu aja. Oke, sip. Nah, selain itu ada wayang dari bahan lain nggak sih Pak? Selain tadi kan udah ada kulit kayu, ada dari kulit hewan, terus ada apa lagi Pak? Ada juga dari kardus. Oke. Ya. Terus juga ada namanya wayang sukat. Itu terbuat dari kadang jerami, terus wayang janur ada dari janur ya. Terus juga wayang lidi dari bambu anyaman seperti itu. Banyak sih sebenarnya. Nah, saya mau nanya sih Pak, kalau di Indonesia sendiri ya, wayang itu dari daerah mana aja Pak? Apakah hanya dari Jawa atau dari ada provinsi lainnya juga punya wayang Pak? Oh punya, memang sebagian besar dari Jawa ya. Kalau dari Jawa itu dari Jawa Barat, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI pun punya wayang. Bali di luar Jawa ya, Bali ada Bali punya. Terus juga Lombok punya. Wayang Banjar Kalimantan Selatan ada ya. Terus juga wayang Palembang ya, terus Sawah Lunto ada. Oke. Nah, untuk ceritanya apakah sama semua atau mereka punya cerita dari daerah masing-masing Pak? Nah, untuk cerita ya, memang yang terkenal di Indonesia ini ceritanya 2 ya. Ramayana dan Mahabharata. Ya. Cuman jauh sebelum cerita Ramayana dan Mahabharata ini, wayang itu ada semenjak zaman kerajaan. Ya, dulu cerita tentang Panji, yaitu tentang kerajaan yang ada saat itu. Nah, karena kan Ramayana dan Mahabharata ini ceritanya berasal dari India. Ya, seperti itu. Nah, berarti wayang itu fungsinya hanya untuk hiburan aja atau ada fungsi lainnya Pak selain wayang? Fungsinya cukup banyak ya. Satu, hiburan masuk wayang. Terus pesan-pesan moral itu masuk. Nah, seperti itu. Terus kesenian. Ya, hiburan kesenian campur. Nah, terus kalau Mas Krisna bisa lihat ya, ini dari wayang sendiri nih, ini berbagai macam kesenian ya. Seni pembuatannya, seni pahatnya itu ada. Mewarnainya ada corak batiknya juga ada. Oke. Berarti butuh keahlian ya untuk bisa membuat dan mementaskan juga pastinya. Oh jelas, karena yang mementaskan wayang itu namanya dalang. Dan pertunjukan wayang itu yang full itu selama kurang lebih 9 jam. Ya. Dan itu hanya satu dalang. Dan itu memerankan beberapa tokoh. Dalang itu sangat hebat ya. Jadi suaranya dia bisa berubah-ubah. Wah, mantap banget sih. Oke, sekarang ngomong soal dalang ini kan tadi ada ruang pagelarannya. Berarti sering ada pagelaran seni Pak untuk menunjukkan pentas wayangnya di sini. Iya, kalau dulu memang sebelum pandemi kita rutin ya, pagelaran rutin tiap hari Minggu. Itu singkat sih, cuman kurang lebih 4 jam. Oke, singkat sih hitungan wayang. Singkat untuk hitungan wayang ya. Oke. Nah Pak Sarah, aku mau nanya soal museumnya nih. Museum ini kan punya sekitar, kalau saya nggak salah baca, sekitar 5.300 piece jenis wayang ya Pak. Nah itu dapat dari mana aja Pak? Koleksinya dari mana aja asalnya? Data terakhir sih kurang lebih 6.900-an. Wow, sudah banyak. Kurang lebih ya. Nah, jadi didapat itu ya macam-macam. Ada yang kita pembelian, ada yang hibah, seperti itu. Ada yang ya ibaratnya apa ya, kalau menitipkan di sini seperti itu ya. Oke. Nah, museum itu kan biasanya sangat berhati-hati nih Pak dalam menjaga koleksinya. Nah, cara menjaga supaya wayang ini tidak rusak, karena
kalau saya tadi keliling ada beberapa yang sudah ratusan tahun bahkan umurnya. Memang. Itu cara menjaganya itu bagaimana, Pak? Yang pasti kita jaga suhu dan kelembapannya. Oke. Nah, dan dalam lemari pasti, Pak, ya? Dalam lemari yang di sini juga sama. Nah. Oke. Nah, tadi kan ada 6.000 hampir 7.000 bahan koleksinya. Nah, apakah itu ditampilkan semua, Pak, koleksinya? Tidak. Kalau ditampilkan semua, susah kita lewatnya. Benar, Pak. Nah, jadi yang hanya ditampilkan beberapa dan itu per tema ya. Jadi biasanya tuh ya kurang lebih sekitar 6 bulan sekali ada beberapa koleksi yang kita ganti. Oke. Nah, sekarang kan Januari 2021, temanya apa? Temanya macam-macam. Kalau Mas Krisna sempat lihat tadi di bawah, itu depan wayang golek itu temanya tema cerita Ramayana. Ramayana. Ya. Kalau yang ini di sini ada itu wayang kulit revolusi. Ya, macam-macam, di situ ada Mahabharata juga. Oke. Nah, karena sekarang lagi pandemi nih, misalnya ada teman-teman yang nonton nih mau berkunjung, prosedurnya, protokolnya apa, Pak? Protokolnya yang pasti di museum wayang ini kita untuk pengunjung itu cek suhu pertama. Kalau di bawah 37,5 boleh masuk. Terus jaga jarak. Jangan lupa hand sanitizer, jangan lupa masker. Oke, sip. Berarti museum ini tidak tutup ya, tapi berada di Bapak sendiri dan teman-teman di museum wayang punya protokol untuk punya protokol. Oke. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol katanya ada koleksi masterpiece nih, Pak, yang saya dan teman-teman kayaknya harus lihat ya, mungkin bisa ditunjukkan ya, Pak. Yang boleh, koleksinya. siap.